Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku, kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran yang ideal itu kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran dalam bingkai kesucian dan kekudusan Allah. Di mana dalam kenyamanan dan keamanan serta kemakmuran yang dimiliki seseorang, orang itu dalam persekutuan dengan Allah, dalam pengabdian kepada Allah, hidup di dalam kekudusan dan kesuciannya. Dan ini tidak mudah terwujud di dalam kehidupan seseorang, saudaraku. Tidak mudah terwujud dalam kehidupan seseorang. Jujur saja jarang sekali orang yang bisa memiliki kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran yang benar ini. Sebab pada umumnya kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran diukur secara materi dalam jumlah dan kualitasnya. Maka orang berusaha untuk memiliki sebanyak-banyaknya yang orang lain juga miliki dalam kuantitas yang lebih besar dan kualitas yang lebih tinggi. Dunia kita ini adalah dunia yang sudah terkutuk, saudaraku. Terhukum. Jadi masuk zaman perjanjian baru di mana Allah menyediakan kerajaannya, dan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kebenaran ya oleh Roh Kudus. Ya, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita harus masuk di dalam kerajaan Allah tersebut. Kalau bangsa Israel itu kerajaan Allah secara duniawi. Artinya Allah memerintah mereka dengan hukum, dan kemakmuran mereka masih diperankan, dimainkan oleh berkat-berkat jasmani. Tanah yang berlimpah susu dan madu, ya. Kemakmuran duniawi, saudaraku, ya. Tetapi umat perjanjian baru ini kerajaan Allah yang rohani, di mana mereka dituntun, orang percaya bukan dituntun oleh hukum, tetapi oleh Roh Kudus untuk dapat berpikir, berperasaan seperti Tuhan Yesus. Berperilaku seperti Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menjadi hukumnya. Jadi sangat keliru kalau orang Kristen kembali pada konsep kerajaan Allah perjanjian lama yang masih dalam bingkai duniawi, dalam bingkai dunia. Ya, saudara. Dan bangsa Israel ini memang bangsa yang dipersiapkan Tuhan untuk menghadirkan Mesias. Ya, untuk menghadirkan Mesias, saudaraku. Dari bangsa itu muncul juru selamat dunia. Jadi tujuannya itu bukan pemerintahan Allah secara duniawi seperti bingkai kehidupan bangsa Israel secara duniawi. Maka mereka pun juga diakui sebagai umat pilihan Allah secara darah daging, sebagai keturunan Abraham. Tetapi kita kerajaan Allah secara rohani, dalam bingkai pemerintahan Allah, kesucian Allah,
di mana umat pilihannya tidak harus terlahir berdarah daging keturunan Abraham, tetapi keturunan Abraham secara iman. Dan hukumnya bukan hukum Taurat, tetapi hukumnya adalah Tuhan sendiri. Harus menjadi seperti Yesus, berperilaku seperti Yesus yang adalah model anak Allah. Jadi sangat keliru kalau orang Kristen kembali pada konsep kerajaan Allah di Perjanjian Lama. Ya. Walaupun berkat secara materi atau secara duniawi datang dari Allah juga, makan, minum, kesehatan dan lain-lain dari Allah juga. Tetapi kerajaan Allah dalam konteks Perjanjian Baru bukan soal makanan dan minuman, melainkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tapi kalau kerajaan Allah duniawi seperti bangsa Israel itu soal makan dan minum, ya masih duniawi. Soal makan dan minum dalam Taurat, dan damai sejahtera dan sukacita memang oleh Tuhan. Mereka juga memiliki damai sejahtera dan sukacita oleh Tuhan, tetapi tetap dalam bingkai berkat-berkat jasmani. Orang Kristen itu beda, saudara, ya, beda. Kalau kita melihat kehidupan banyak orang Kristen hari ini pada umumnya, ya, kulitnya Kristen, dalamnya Perjanjian Lama. Maka Tuhan Yesus berkata, anggur yang baru harus masuk di kirbat. Kirbat itu tempat menyimpan anggur. Anggur baru harus taruh di kirbat yang baru. Kalau anggur baru dimasukkan kirbat tua yang terbuat dari kulit, ya, pecah, bocor, hancur, saudara. Nah, anggur baru di sini adalah kebenaran di dalam Injil, ya, harus dimasukkan dalam bingkai pemikiran umat Perjanjian Baru. Sayang sekali banyak orang Kristen yang bingkai berpikirnya itu masih bingkai berpikir umat Perjanjian Lama. Maka tidak heran khotbah-khotbah yang disampaikan itu kutipan-kutipan Perjanjian Lama yang secara wantah, secara harfiah, secara mentah dimaknai sebagai kebenaran yang bisa dikenakan untuk umat Perjanjian Baru. Sehingga kita bisa melihat khotbah-khotbah mereka itu, ya, tidak jauh beda dengan para motivator. Ya, tidak jauh beda dengan para motivator. Memang Perjanjian Lama itu kaya dengan hikmat. Tetapi apa yang diajarkan Yesus lebih dari hikmat-hikmat yang diberikan kepada umat Perjanjian Lama. Yang karenanya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, banyak nabi-nabi dan orang-orang benar ingin mendengar apa yang kamu dengar dan melihat apa yang kamu lihat. Nah, banyak orang Kristen itu masih memiliki bingkai berpikir umat Perjanjian Lama. Doa Yabes, perpuluhan, persembahan buah sulung, seremonial, bagaimana membuat heboh atau bagaimana membuat heboh ini, liturgi itu. Bukan tidak boleh, baik, boleh. Tapi tekanannya harus sudah dalam roh dan kebenaran. Karena kesalahan ini sudah begitu parah selama puluhan bahkan ratusan tahun. Sehingga banyak orang termasuk gereja tidak menemukan, tidak melihat kekristenan yang sejati itu. Sekarang kita belajar untuk melihat kekristenan yang sejati, saudara, ya. Kirbat itu tempat
menyimpan atau tempat anggur dari kulit. Anggur yang baru dimasukkan di kirbat yang baru. Jangan anggur baru masuk kirbat lama, pecah. Kita harus memiliki bingkai berpikir yang baru sebagai umat perjanjian baru. Maka melalui Truth ID ini kami terus mengajarkan kebenaran untuk membuat kirbat yang baru, saudara. Sekaligus memberikan anggur yang baru, Injil yang murni, saudara. Orang percaya yang masih berbingkai umat perjanjian lama pasti memburu kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran secara duniawi. Walaupun tentu kemakmuran, kenyamanan itu bukan dari setan katanya, bukan dari dukun lah minta Tuhan kok. Ya, bangsa Israel pun juga begitu, bukan dari dukun atau kuasa kegelapan dari Tuhan, tapi bingkainya masih duniawi. Jadi mereka itu sebenarnya masih ada dalam orientasi berpikir yang duniawi, earthly. Teologi kemakmuran yang sangat diminati banyak orang Kristen yang diajarkan di banyak gereja itu sebenarnya tanpa sadar menjadi belenggu yang menggiring orang-orang Kristen dalam percintaan dunia. Cinta Tuhan juga, tapi cinta dunia juga. Mengerikan itu, saudaraku. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Yesus berikan tidak seperti yang diberikan dunia. Itu hanya bisa dibawa oleh Tuhan Yesus, bukan Musa. Tidak ada nabi-nabi yang bisa membawa damai sejahtera seperti ini. Hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menjadi orang percaya yang mengenal Tuhan Yesus, kita harus mau meninggalkan damai sejahtera sukacita oleh materi, ya, yang ukurannya itu materi secara kualitas atau kuantitas tadi, tetapi sukacita kita oleh Roh Kudus, sukacita kita di dalam Tuhan dan pengharapan akan kehidupan bersama Tuhan di langit baru, bumi baru. Bangsa Israel imannya kepada Elohim Yahweh, bukan kepada Allah yang lain. Amin. Kita juga kepada Elohim Yahweh loh, Bapa di surga. Tapi plus dengan Yesus yang menjadi utusannya, yang membawa damai sejahtera itu, yang membawa kebenaran. Kalau bangsa Israel dibenarkan oleh Taurat, kita dibenarkan oleh iman. Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Ya. Penurutan terhadap kehendak Allah. Ini sesuatu yang sangat pribadi, ya. Kalau bangsa Israel itu hidup menurut Taurat. Seragam. Tidak membunuh artinya tidak menghabisi nyawa orang. Seragam. Dan mereka umat pilihan dari bapak moyang mereka Abraham. Kita umat pilihan perjanjian baru, bapak moyangnya juga Abraham. Tetapi oleh iman. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Artinya secara individu setiap orang Kristen itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Sehingga masing-masing itu bisa mengerti apa yang Allah kehendaki. Siapa jodohku, kerja apa, tinggal di mana, bagaimana sikapku terhadap si A, si B, orang di sekitarnya. Itu spesifik banget, khusus banget, personal banget, ya, personal sekali. Baru menemukan iman di sini. Seperti Abraham,
keluar dari Ur Kasdim, mengganti nama, menyembelih anaknya, suruh menyembelih anaknya sebagai korban bakaran, itu khusus. Tidak ada hukum yang begitu, itu hukum secara pribadi untuk individu itu. Abraham tidak punya Taurat, tapi punya penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau orang sudah punya penurutan terhadap kehendak Allah dari segala hal, secara hukum pasti dia benar, pasti. Nah, masalahnya ketika orang Kristen ada yang berpikir yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah selamat, sudah punya iman. Jangankan memiliki iman, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah di dalam konteks hidupnya yang khas, yang khusus, yang spesifik itu. Secara hukum saja banyak yang berantakan. Nah, ini pasti masuk neraka. Sebab orang dihakimi tidak menurut iman loh, menurut perbuatan. Loh, tapi kita dibenarkan karena iman, Pak. Ya dari perbuatan berdasarkan penurutan terhadap kehendak Allah. Kamu nurut enggak kehendak Allah? Kalimat lainnya, kamu melakukan kehendak Bapa enggak? Jadi kalau kita berkata percaya kepada Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Coba saya tanya kepada saudara, saudara sudah melakukan kehendak Bapa belum? Kami tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri. Itu melakukan kehendak Allah seperti bangsa Israel secara hukum, Taurat. Tapi kalau orang Kristen itu secara iman. Iman itu melakukan kehendak Allah dalam konteks hidup masing-masing orang yang khusus. Makanya orang Yahudi itu disebut menyangkal Allah kalau menyembah Allah lain dan tidak mengikuti Taurat. Tapi orang Kristen itu menyangkal Yesus ketika tidak mengikuti jejaknya. Dulu kita pikir yang menyangkal Yesus itu yang pindah agama. Anda belum pindah agama saja sudah menyangkal Yesus, saudaraku. Yaitu ketika tidak mengenakan kehidupan Yesus dalam hidupmu. Kamu mengenakan gaya hidupnya anak dunia, kamu menyangkal Yesus sebenarnya. Jadi kalau orang percaya dibenarkan oleh iman, iman artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Dibenarkan menurut iman itu jalan yang sulit. Ya saudaraku, kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, Tuhan Yesus sendiri itu yang berkata begini loh, ini bukan Erastus ya, Tuhan Yesus ya. Ketika ditanya, Lukas 13 ayat 23, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, artinya susah ya. Sebab banyak orang berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Nah, ayat ini kan jelas menunjukkan bahwa tidak mudah masuk surga. Banyak orang Kristen berpikir dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus masuk surga jadi gampang. Ini sesat, saudara. Nah, Tuhan tidak bicara begitu kok. Sukar kok masuk surga itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan kalau sedikit Alkitab bicara pasti sedikit benar, saudara. Nah, dari kecil saya Kristen, yang saya tangkap ini dari pendeta dan para guru-guru sekolah minggu saya. Pokoknya dengan percaya Yesus masuk surga, gampang, begitu, mudah. Tapi setelah saya dewasa, saya melihat Alkitab tidak bicara begitu. Itulah yang membuat saya waktu muda, keluarga besar saya yang Kristen, hidupnya tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Dan banyak orang Kristen hari ini yang hidupnya tidak sesuai dengan kesucian Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara harus tahu ya. Dengan korban Yesus di kayu salib tersebut, pintu surga dibuka.
Tapi ada pintu lain juga dibuka. Pintu lain ini apa? Menjadi anak Allah, anggota keluarga kerajaan. Pintu surga dibuka. Ini untuk semua orang yang dihakimi menurut perbuatan, yaitu mereka yang bukan umat pilihan. Jadi tidak semua orang memang mendapat kesempatan mendengar Injil. Nah, sulitnya masuk surga adalah harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, orang yang benar-benar baik. Ya, orang yang benar-benar baik. Ini berlaku untuk semua orang karena Yesus memang mati untuk semua orang. Anda jangan berkata, wah kalau begitu ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Karena pintu terbuka ini, dua pintu terbuka ini, semua karena salib Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua tertutup nih pintu. Semua pintu tertutup. Jadi tidak pernah saya mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Hanya nama Yesus. Pintu terbuka. Nah, pintu yang satu ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berlaku di sini. Orang-orang yang menjadi umat pilihan yang mengerti jalan itu, hodos dalam bahasa aslinya. Yang mengerti kebenaran itu, truth. Ya, aletheia. Tidak semua orang mendengar Injil, bukan? Yang aletheia. Tidak semua orang juga memiliki kesempatan dididik, jadi murid, di mana Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu adalah serupa dengan Yesus, memiliki hidup di sini. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata sulit masuk surga itu, maksudnya adalah sulit untuk menjadi anak-anak Allah yang bermartabat anak Allah. Sulit. Nah, ini telah diplesetkan seakan-akan kekristenan itu jalan mudah masuk surga. Itu setan banget. Makanya banyak orang bisa binasa. Begitu mati, ukurannya apa? Bukan karena mengenal dia Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, Tuhan. Yesus berkata, bukan yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Wah, kalau begitu anugerah itu plus ya Pak. Apa itu anugerah? Belajar dulu ya. Kok pakai plus begitu ya. Wah, kalau begitu ada keselamatan ganda Pak. Ganda campuran maksudnya. Nggak ada. Orang kalau tidak mendengar Injil tidak akan mengerti keselamatan dalam Yesus Kristus, di mana orang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ya, gitu. Banyak orang Kristen malah menjadi turun grade-nya. Dari kehidupan bermoral mengikuti hukum menjadi tidak berhukum. Tidak jelas hukumnya. Kalau kita melihat agama-agama yang memiliki hukum-hukum, bagaimana wanitanya berpakaian santun, bagaimana mereka diatur oleh hukum-hukum dan peraturan, menjadi santun. Santun sebagai orang beragama. Tapi Kristen tidak ada Pak aturan begitu. Ya memang tidak ada aturan secara harfiah, secara hukum tertulis. Aturannya itu serupa dengan Yesus. Toolsnya itu Roh Kudus yang menuntun. Mestinya kehidupan orang percaya itu hukumnya adalah Yesus sendiri. Harus menjadi serupa dengan dia. Saudaraku, model orang percaya itu luar biasa. Jadi kalau Alkitab berkata dibenarkan oleh iman. Itu sulit banget saudaraku. Wah, lebih gampang dibenarkan oleh iman. Betul, kalau iman hanya dipahami sebagai keyakinan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, gampang. Ucapkan Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, masuk surga. Ini murahan sekali. Ini melecehkan keagungan dan kekudusan Allah. Asal percaya Yesus adalah Tuhan, maka selamat. Ini melecehkan
keagungan Tuhan, melecehkan kekudusan kesucian Allah. Wah, kalau menuruti hukum berat, Pak. Lagi pula nggak ada orang yang bisa melakukan hukum. Memang nggak ada orang yang bisa melakukan hukum dengan sempurna. Tapi jangan lupa, ada darah domba yang disembelih kalau mereka gagal. Dan darah itu pendamaian. Bisa ada way out-nya kok, ada solusinya. Nah ini tapi bukan urusan kita lah yang ini ya, ini bangsa Israel. Kalau bangsa-bangsa lain tidak punya darah domba yang disembelih. Darah apa? Darah Yesus. Darah dombanya bangsa Israel ini pun juga tindakan profetik, tindakan nubuatan, darah yang sesungguhnya yang bisa menguduskan, yang bisa mengampuni dosa manusia itu darah Yesus. Yang memikul dosa manusia itu darah Yesus. Nah, kembali ke orang percaya ini, saudara. Dibenarkan oleh iman itu lebih berat dari dibenarkan oleh perbuatan. Tidak seorang pun dibenarkan oleh perbuatannya, karena memang tidak ada orang yang bisa melakukan hukum dengan baik. Tidak ada. Dan semua manusia juga telah jatuh dalam dosa kok. Biar bisa melakukan hukum sebaik apapun juga tidak bisa masuk surga. Kenapa? Pasti ada dosanya. Tapi Yesus memikul semua dosa manusia di kayu salib. Sehingga kalau mereka gagal, ada pengampunan. Ada yang memikul dosa mereka. Asal mereka bisa mengasihi sama seperti diri sendiri. Nah, kalau orang percaya dibenarkan oleh iman, itu berarti harus hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Ada nggak Pak yang bisa begitu? Ya harusnya bisa. Menuruti kehendak Allah itu kan masing-masing orang beda. Persoalannya si A dengan persoalan si B beda. Beda lagi dengan si C. Masing-masing punya persoalan yang berbeda, tantangan-tantangan dan pilihan-pilihan hidup yang berbeda. Asal apa yang dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah itu namanya iman. Penurutan terhadap kehendak Allah. Para teolog sering mensimplifikasi atau menyederhanakan iman dengan rumusan-rumusan kalimat saja. Nah sekarang saya sampaikan seperti yang telah saya sampaikan minggu lalu. Dibenarkan oleh iman, amin. Setuju? Anda pengen tahu kehidupan orang yang dibenarkan oleh iman? Seperti Paulus. Kalau kehidupanmu belum seperti Paulus, kamu belum mengerti apa artinya dibenarkan oleh iman. Dan Paulus itu hidupnya mengikut jejak Tuhan Yesus. Nah, berkat yang luar biasa itu zaman penganiayaan. Orang Kristen berani ngaku Yesus mati langsung, dianiaya. Tapi kondisi itu membuat mereka bisa menerapkan dibenarkan oleh iman secara konsekuen dan konsisten. Dengan kondisi penganiayaan, begitu orang berani percaya Yesus adalah Tuhan, cus mati. Jadi tindakan keberanian mereka meninggalkan percintaan dunia dan dosa. Karena orang yang menderita penderitaan badani itu berhenti berbuat dosa. Kata Petrus dalam suratnya. Keberanian mereka meninggalkan percintaan dunia dan dosa. Itu mengkondisi mereka punya iman yang benar. Justru ketika masa penganiayaan lewat, iman tidak lagi diperagakan dalam kehidupan, tetapi dirumuskan dalam doktrin. Dan itu menjadi awal kehancuran gereja. Mulai rusak. Dan teolog-teolog saya ingatkan, jangan kita merasa sudah dibenarkan karena iman, karena kita telah bisa menjelaskan tentang iman dan seluk-beluk sistematika teologi. Pengetahuan teologi seperti itu tidak membawa perubahan dalam hidup. Orang-orang Kristen pada awal gereja tidak belajar teologi, bukan? Bahkan tidak sedikit yang buta huruf, bukan? Selamat gak? Selamat gak saya tanya? Ya nanti dulu Pak, kan keselamatan dibenarkan oleh iman. Mereka punya iman gak? Justru mereka punya iman.
Jangan sampai kita yang pinter ngomong tentang Tuhan malah tidak beriman. Bisa ngomong tentang iman begono begini, tentang teologi begono begini, tapi tidak memiliki peragaan iman. Maka tadi saya katakan, hidupmu seperti Paulus, baru kamu bisa dikatakan orang beriman. Nah sekarang kan kita tidak mengalami penganiayaan, saudara. Di kondisi tidak mengalami penganiayaan. Kalau dulu pedang di leher orang Kristen mengkondisi mereka menciptakan kehidupan dibenarkan oleh iman. Kondisi itu membuat mereka memiliki kehidupan dibenarkan oleh iman secara benar. Tapi ketika tidak ada pedang kaisar, kita yang buat pedang sendiri dong. Tinggalkan dunia, tinggalkan percintaan dengan dosa. Makanya Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Metaparatereseos. Jadi sebenarnya maksud kalimat kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, ok erketai he basileia toteu metaparatereseos, itu kerajaan Allah tanpa observasi, itu harafiahnya, atau tidak jelimet, tanpa penyelidikan yang jelimet. Tuhan berkata kepada orang Yahudi, saya khotbahkan minggu lalu, kamu tekun membaca Alkitab, kamu tidak tahu bahwa aku yang ditulis di situ. Nah orang-orang berteologi sibuk dengan huruf, tapi tidak sibuk dengan Tuhan. Tuhan, saya ulangi saudara, orang-orang Kristen awal-awal tidak punya Alkitab loh. Tidak punya buku-buku teologi, tidak memiliki seminari STT, tidak memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja, tidak punya gedung. Selamat nggak? Nanti dulu Pak, selamat kan dibenarkan oleh iman. Mereka dibenarkan oleh iman nggak? Apakah harus mesti mengerti seluk-beluk penjelasan teologi tentang iman baru mereka bisa selamat? Enggak, justru langsung memperagakan. Kadang-kadang mirip begini saudara, mirip begini, seperti tukang bengkel atau montir. Nggak pernah sekolah STM, tidak pernah kuliah di teknik mesin, fakultas teknik mesin. Tapi begitu mendengar bunyi motor, dia tahu, ini sekernya ini rusak. Dia tahu, ini nggak sehat ini mobil. Saya mengenal orang yang tidak sekolah tinggi, mungkin juga SMP belum lulus. Kalau ada seorang beli mobil, dia diajak untuk mendengarkan mesinnya. Ya ini mesinnya bagus, ini tidak. Loh kok tahu? Belum tentu loh yang insinyur mesin tahu. Dia langsung on the spot, langsung belajar. Iman itu langsung belajar. Bagus. Ya nggak ada salahnya dan lebih baik kalau bisa dirumuskan. Bagus, pasti lebih mendalam. Tapi jangan kita pikir lebih mendalam malah meleset. Jadi kerajaan Allah bukan sesuatu yang rumit. Intinya kerajaan Allah adalah mengenakan kehidupan Yesus. Itu saja. Yang meninggalkan kemuliaan, tidak terikat dengan percintaan dunia. Hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Yang prinsipnya makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanya orang Kristen harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Supaya ngerti apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Baru dia menemukan iman. Jadi menemukan iman seperti bapak rohani, bapak moyangnya Abraham. Melakukan apapun yang Allah kehendaki. Sesuai konteks keadaan masing-masing individu. Siapa jodohmu, kamu kawin kapan, di mana, dengan siapa, kerjaanmu apa yang harus kamu lakukan. Ini itu secara spesifik baru dapatkan iman. Itu baru iman. Itu baru iman.
Nah kok sekarang melesetkan jadi iman adalah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, apalagi? Tapi tidak mengalami perjumpaan langsung. Coba tanya, jodohmu ini yang kamu dapat ini betul-betul pergumulan kamu dengan Tuhan tidak? Ya memang dulu belum sungguh-sungguh Pak, jadi mungkin salah. Oke, Tuhan mengampuni. Itu bukan masalah, jodoh itu bukan masalah. Ke depan sekarang masih banyak PR-PR tuh, soal-soal yang Tuhan berikan. Kamu mau menyenangkan Tuhan enggak? Membuat senyum Tuhan mau enggak? Kalau mau, ayo belajar kebenaran, sehingga kau mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan membuat saudara peka terhadap kehendak Allah, sensitif terhadap kehendak Allah. Ketika kau menemukan jodoh yang tepat seperti Allah kehendaki, kapan menikah, pekerjaanmu apa, di bidang apa kamu harus memilih untuk mengabdi kepada Tuhan. Ini baru menemukan iman. Ini iman tuh di sini. Jadi iman itu sangat personal. Jangan berkata punya iman kalau Anda belum tepat menemukan rencana Allah dalam hidupmu secara pribadi. Makananku melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa di masing-masing orang beda kan? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Setiap orang kan memiliki bagian yang beda-beda. Temukan itu, baru namanya iman. Jadi orang itu tidak mungkin lepas dari Tuhan. Sama sekali tidak boleh. Bahkan firman Tuhan mengatakan kamu bukan milik kamu sendiri loh. Makanya kalau saya sering diserang anti perpuluhan, saya kasih tahu ya, seluruh hidup kita milik Tuhan. Jadi berapa persen Pak? Jangan pakai persen-persen, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Itu maksudnya. Jadi kalau saya mengatakan jangan sisakan, itu bukan berarti lalu semua uang diberikan ke gereja. Malah salah saudara. Artinya bagaimana kamu mengelola uang itu sesuai dengan kehendak Allah. Uang yang kau miliki untuk bisnis apa, baiknya dagang apa. Ya, lalu siapa yang patut kamu bantu, siapa yang tidak perlu kamu bantu. Nah, dalam segala hal personal, dan disitulah orang menemukan iman dan menyenangkan hati Bapa. Ya. Menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Kehidupan seperti ini menjadi tidak wajar di mata orang dunia. Dan memang kita tidak boleh hidup wajar. Masih di Lukas 17. Ini konteksnya Lukas 17. Tuhan mengingatkan begini. Hati-hati loh kamu ya. Jangan seperti orang pada zaman Nuh, mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Seperti zaman Lot, orang makan minum, mereka membeli menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Habis. Nggak ngeh. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi kalau dikatakan oleh Tuhan Yesus yang di peranginan rumah, jangan turun ambil barang. Kalau orang Indonesia di peranginan rumah itu jemur baju. Tapi kalau orang Israel itu sembahyang atau berdoa. Yang di ladang janganlah ia kembali. Ini menunjukkan kehidupan yang benar-benar berubah. Ingatlah akan istri Lot. Jadi orang Kristen itu sebenarnya seperti orang yang dibawa Tuhan keluar dari dunia ini. Keluar. Harus benar-benar beda. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, kehilangan nyawanya. Artinya orang yang mau
menikmati kesenangan dunia hari ini, dia tidak akan memiliki kesenangan di dunia akan datang. Nah, jika ada dua orang di atas tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dulu yang kita mengerti ini pengangkatan. Ini bukan pengangkatan, kalau diangkat itu secara vertikal, harpazo. Kalau ini paralambano, diangkat secara horizontal. Ini bukan pengangkatan, tapi lebih diartikan pemisahan. Nah, saya kalau bicara begini juga ditentang orang-orang, masa Pak lah iya, teks aslinya ini bukan harpazo seperti yang dalam Tesalonika catch up, diangkat. Ini dipisahkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lalu ketika ditanya, di mana Tuhan? Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Artinya apa? Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya orang-orang yang tidak bermartabat sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang tidak akan berkesempatan masuk surga. Masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Kamu tidak bisa hidup wajar. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Oh, ini bisa diartikan juga nanti akhir zaman banyak orang mati. Oh betul, tapi kalau lihat konteksnya di sini tidak. Nanti kita membaca di Lukas pasal 18 yang sebenarnya menjadi puncak dari pembahasan firman yang hari ini belum selesai. Ketika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Artinya apakah Yesus Tuhan kita menemukan gaya hidup orang beriman? Gaya hidup yang dinilai beriman, saudaraku. Kalau imannya iman agama Yahudi atau agama Samawi, belumlah iman yang dimaksud Tuhan Yesus. Jangan kulitnya Kristen, dalamnya perjanjian lama. Kulitnya Kristen, dalamnya juga harus Kristen. Dan ini yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, saudaraku. Kita harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Oh saudaraku, saya sendiri juga mesti berubah terus. Tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Hidup dalam kekudusan, bisa. Segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jangan kita dipengaruhi dunia, sukacita, suasana jiwa kita tidak boleh dipengaruhi oleh suasana dunia. Sukacitaku hanya oleh karena Tuhan dan pengharapan langit baru, bumi baru. Ayo berani. Ikuti terus pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan, saudaraku. Saudara akan diubahkan Tuhan terus menerus. Amin.